I don't understand Bahasa very well. I don't understand Bahasa at all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha? And then Surah? After Fatiha, Surah? Yes? And then Takbir and Ruku'? Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience so that on the day of judgment I told them, Khalas, I go. So it is not Sunnah. In Arabia, when we have marriage contract or engagement, Bismillah, Al-Fatiha. And nobody knows. They're reading the Fatiha or not. And they wipe their face, and they wipe their bodies, and they scrub their backs. Go take a shower. What are you doing? And also, because marriage is like death. When someone is dead, he said, oh, Abdullah is dead. Read the Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Fatiha is recited in the Salat. The greatest surah. Fatiha is recited in Ruqya. As in Sahih al-Bukhari of Abu Sa'id al-Khudri's hadith. This is Ruqya. I have illness in my throat. Every time I drink water, Alhamdulillah, and I drink. But not in a gathering. So excuse me, I'm supposed to speak about how to be happy, but I will make you unhappy first, but inshallah. Bahas masalah Fatihah. Hanya untuk tadi sholat sama apa? Fatihah sama Ruqyah saja. Orang kalau mengatakan ulama berbeda, enggak, masalah Fatihah enggak ada berbeda pendapat. Kecuali yang tidak paham. Ada hadis Imam Muslim meriwayatkannya. Jadi kadang ada suatu ketika kita mendengar, ada di suatu ketika ada ustadz, apa-apaan dikit-dikit Al-Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah sama Ali Imran? Karena ada Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Doa tiba-tiba Al-Fatihah dengan bahasa mengejek. Innalillah. Subhanallah. Jadi jangan biasa begitu. Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan orang alim dong. Orang alim nggak akan merendahkan begitu dong. Siapapun dia. Bertanya dulu kenapa membaca surat Al-Fatihah. Tanya yang melakukannya. Kenapa Anda melakukan itu? Ada hadis Ibrahim Muslim, ceritanya malaikat. Ada malaikat dibukakan langit, malaikat turun lalu memberi kabar kepada Nabi Muhammad, absyir binuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik. Hai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kecuali kepadamu. Nabi diberi kabar gembira ada dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Nabi mahuma, apa itu cahaya yang apa itu? Dijawab oleh malaikat, fa khawatimul baqarati, pungkasan surat Al-Baqarah, wa Fatihatul Kitab, dan surat Al-Fatihah. Ma qara'ta harfan minha, kamu tidak akan membaca satu pun illa wa utita. Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Bukan berarti satu huruf beneran, misalnya ya membaca. Bahkan kalau seandainya satu huruf, cuman baca satu huruf, gimana caranya? Ini menunjukkan keutamaan Fatihah adalah di saat Anda ingin berdoa, sertakan Fatihah agar doa Anda dikabul. Makanya setelah doa tiba-tiba Al-Fatihah. Itu hadis Muslim. Ya mungkin dia tidak kelewat. Mau jangan mencaci deh, suruh bertanya dulu. Kalau Anda tidak mau lakukan, permasalahan sebeda. Ya jangan dipercaya orang-orang seperti itu. Terserah, saya tidak tahu siapa orangnya. Karena apa? Itu membuat kegaduhan dong dalam negeri ini. Orang Indonesia barangkali. Orang Indonesia ya nggak seperti itu. Ada itu hadis Muslim. Terus apa maknanya? Kamu tidak baca satu huruf kecuali dikabul. Berarti kan kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah atau khawatim Baqarah, aman Rasul tuh. Makanya dalam kita kan ada kirim doa-doa selalu aman Rasul bima uzila ilaihi min rabbika, kan ada Al-Fatihah. Jadi semoga dikabul hajat begini Al-Fatihah. Sah dong.
Kalau tidak, tunjukkan caranya bagaimana mengamalkan hadis itu. Ayo. Caranya ya sudah, kita memohon doa lalu membaca Al-Fatihah, kan begitu. Semoga panjang rezeki, panjang umur, dapat jodoh, yang menolak jodoh ini Al-Fatihah. Saya pengen ulama itu yang betul-betul punya wawasan. Jangan bikin gaduh di masyarakat. Mungkin kalau dilacak belajarnya pasti kurang. Karena apa? Ilmu itu gampang. Bisa ketahuan, mungkin pendidikannya di mana. Kalau orang pandai ngomong, ya tidak jaminan. Karena permasalahan kalau sudah orang, saya sedih kalau orang begitu ganduh. Karena ini mirip dulu beberapa tahun yang lalu ada, atau mungkin sohibnya, temannya ngejek. Saya lihat kan, apa-apaan tuh orang dikit-dikit Al-Fatihah. Al-Fatihah, kenapa ada Al-Baqarah? Kan Quran ada Al-Baqarahnya. Ya, memang ini beredar riwayatnya untuk pengabulan doa. Jadi ada semacam itu. Wallahu alam, saya tidak tahu orang. Qala Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali, namanya Syekh Ibnu Abdul Hadi. Dalam judul kitabnya Al-Isti'anatu bil Fatihati ala Najahil Umur, minta tolong kepada Allah supaya dimudahkan segala perkara dengan membaca Al-Fatihah. Halaman 372, cetakan Maktabah Al-Ubaikan, Saudi Arabia. Ihtajja ba'duhum, sebagian ulama berdalil dari hadis yang sahih, ala annahu ma qara'a ahadun al-Fatihah, kalau orang membaca surat Al-Fatihah liqada'i hajatin, niatnya untuk supaya mudah hajatnya, wa sa'ala hajatahu, lalu kemudian setelah baca Fatihah itu dia bilang, ya Allah mudahkanlah hajat ini, illa qudiyat, maka dimudahkan hajatnya. Mudah-mudahan pengajian kita ini dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Itu dari kalangan mazhab Hambali. Sekarang Al-Allamah Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i, dari kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin, apa kata dia? Yajuzu kaunuhal isti'anah, boleh minta tolong kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah ala qada'i ghardin laka illa u'titahu, untuk menunaikan segala hajat. Bunyi kalimat illa u'titahu, maka engkau akan diberi apa yang kau minta. Kaifala wal fatihatu hiyal kafiyah, bagaimana tidak, Al-Fatihah itulah yang mencukupkan segala sesuatu. Minta tolong kepada Allah melalui kalam Allah, firman Allah, Al-Fatihah. Wa ala dzalika, berdasarkan itu, jara fi'lus salaf, maka kalangan salaf. Tapi kemarin ada ustaz yang melarang itu salaf. Itu bukan salaf, itu salaf. Ini salaf maksudnya 3 abad pertama. Salafus salih, kalangan salafus salih abad 1, abad 2, abad 3 dulu, min ghairi nakir, tidak ada satupun yang mengingkari. Mana dalilnya? Fa akhraja Abu Syaikh, Imam Abu Syaikh meriwayatkan dalam kitab As-Sawab an Atha, dari Imam Atha, kalangan tabi'in rahimahullah. Apa kata dia? Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, bacalah Al-Fatihah hatta takhtimaha, sampai selesai. Waladhdallin, amin. Tuqda insyaallah, mudah-mudahan hajatmu ditunaikan Allah. Qala al-allamatu Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi, dari kalangan mazhab Hanafi, Mulla Ali Al-Qari, ahli hadis. Al-Asrarul Marfu'ah, dalam kitabnya namanya Al-Asrar Al-Marfu'ah. Wa hadha aslun lima ta'arafan nasu alaih, inilah dasar yang dilakukan oleh banyak orang fi qira'atil Fatihati liqada'il hajat, membacakan Al-Fatihah supaya dimudahkan segala hajat. Wa husulil muhimmat, segala keinginan yang penting-penting dimudahkan Allah. Itu maka almarhumah mak saya setiap malam membacakan saya 100 kali Al-Fatihah. Mudah-mudahan anakku ini sehat, Al-Fatihah. Mudah-mudahan otak anakku ini bisa menghafal di Mesir waktu kuliah, Al-Fatihah. Wa kana Syekh Ibnu Qayyim Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, apa kata dia?
yustahsanu qira'atul Fatihati lil mufti 'inda al-ifta. Seorang mufti sebelum menyampaikan fatwa dianjurkan membaca Al-Fatihah. Wa yanqulu dzalika 'an ba'd salaf. Dia mengutip pendapat ulama salaf. Salafus salih, bukan salaf-salaf ini. Ma'adami urudi syai'in min dzalika bi khususihi fi sunnah. Fayaqulu fi kitabihi I'lamil Muwaqqi'in. Nama kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Apa kata dia? Dalam kitab Al-Muwaqqi'in, haqiqun bil mufti an yukthir ad-du'a bil hadis sahih. Dianjurkan bagi seorang mufti untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, lalu kemudian membacakan surat Al-Fatihah.